Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend yang udah sebentar lagi jadi hari Senin ya teman-teman. Harusnya hari ini kita mau scheduling buat live streaming atau live session ya, lanjutan dari live session kita yang terakhir pada 2 hari yang lalu. Harusnya discussion itu masih nyerap di teman-teman, dan per hari ini kita ngedapetin Bitcoin kembali rebound ya. Saya udah bahas juga di live streaming pada saat itu bahwa positioning saya juga sebenarnya bullish bias and following the internal condition daripada Bitcoin. Hari ini saya sudah taking profit partial ya, di kondisi harga saat ini. Saya sudah taking profit partial karena memang dari awal saya entered itu sizingnya agak lebih besar. Saya masuk dengan 2% range risk dan setengahnya udah saya take profit lah di angka range yang saat ini gitu. So sisanya saya maintain atau saya keep untuk kita lihat ya, apakah Bitcoin sukses untuk terus nanjak dan create higher high serta kembali dalam kondisi yang relatively bullish. Nah, serunya gini guys ya. Jadi kalau kita cek ya, ini discussion kita terakhir ke teman-teman, bahwa kita itu maintaining dengan baik di atas area SNR ini. And on the weekly perspective, kita tuh udah 2 kali tes di exponential moving average 34-nya. Dua-duanya bagus, bertahan. Even this week sekalipun, teman-teman juga lihat, kita tuh sekali lagi testing ke sana dan holding dengan cukup baik ya. Jatuhnya di sini kalau kita perhatikan dengan seksama, ini adalah area SNR yang benar-benar dipertahankan setidaknya selama 3 minggu terakhir. Kita udah digempur 3 minggu terakhir, dan menariknya last minute atau lebih tepatnya detik-detik terakhir ya. Ini kan baru aja hari ini kita naik segini banyak teman-teman, sekitar 2%-an, around $2.300 gitu. Ya ini detik-detik terakhir ya. Terus terang aja di momen kapan kita mulai nge-pump tadi sore jam 5 gitu. Ini saya lagi live streaming sama teman-teman di SAG tuh. Ini tadi aja nih, kita lagi ada bahas materi, ngebahas tentang syarat candlestick confirmation. Ya nanti di salah satu model yang akan saya siapkan buat teman-teman. Jadi study time itu akan saya rampingkan, akan saya rapihin, dan akan saya post itu lewat websitenya si Celity Hub. Ya, nanti saya akan inform ke teman-teman kalau udah siap modulnya. Nah, di situ akan ada pembedahan yang basic, sehingga kalau misalkan nanti teman-teman masuk ke dalam SAG, hal-hal basic ini tuh sudah dipelajari lebih dulu. Kadang kan ada beberapa yang nanya ke saya, kayak kok aku baru daftar gitu, tapi kok belum dapat invitation link-nya, karena kan memang kita penerimaan itu biasanya di awal bulan. Jadi kita berharap itu teman-teman nanti ketika bergabung, setidaknya Anda punya basic dan punya mindset yang mirip dulu lah paling enggak gitu ya. Kita nggak bilang harus sama, tapi paling enggak mirip dulu. Nanti begitu webinar makin clear, makin jelas. Jadi dalam proses pelatihannya akan lebih enak sehari-hari karena udah memiliki pondasi yang ideal. Kira-kira begitu. Nah, jadi di sini kondisinya kalau kita perhatikan ya, on the daily perspective, candlestick-nya itu sebenarnya ngasih confirmation starting dari sini, guys. Ya, ada kondisi di mana dia nge-sweep ke bawah dari low terakhir, kemudian dibalas dengan bullish engulfing. And then slowly dia keeping up ya dengan bullish momentumnya dan start untuk rebound kembali. Kalau kita perhatikan dari exponential moving average yang berpotongan lebih dari 3 kali, itu sebenarnya udah nandain bahwa kita tuh dalam fase konsolidasi. And I think if we can maintain di atas zona ini setidaknya dalam 2-3 hari ke depan, ini juga akan crossing kembali gitu. Nah, ini cuma tinggal nunggu masalah waktu antara bullish cross-nya atau bearish cross-nya yang divalidasi sama Bitcoin. Ya, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan terbesar kita, ya kan? Apakah kita akan tetap lanjut untuk rally atau tidak gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan tersebut udah kejawab guys dari data hari Jumat kemarin. Saya udah bilang sama teman-teman hari Jumat kemarin, sayangnya saya nggak ngasih update ya. Jadi kayaknya kita live streaming itu sebelum CPI, after CPI saya belum ada kasih update lagi. Jadi hari ini baru saya kasih update. CPI atau inflation report itu meleset dari forecast-nya. Forecast-nya itu naik 0,2% untuk headline inflation, tapi ternyata hanya naik 0,1%. Dan untuk core CPI-nya itu justru malah turun dari 3,1%, di-expect di angka yang sama, ternyata malah turun ke 3%. Ya. Argumennya adalah, Vin, kalau seandainya
US government masih shutdown, jangan-jangan karena kekurangan federal workers. Ya, federal workers itu adalah tenaga kerja untuk pemerintahan, jadinya nggak terlalu akurat datanya gitu. Nanti dimanipulasi nggak? Nanti begini nggak? Nanti begitu nggak? Ya kalau buat saya teman-teman, udah nggak pusing lah soal hal itu. Yang penting adalah angka ini sudah menjadi fakta, sudah menjadi data yang bisa diolah sama Federal Reserve pada pertemuan minggu ini, pada tanggal 29 Oktober. Jadi at least during press conference, kalau Jerome Powell ditanya soal inflation, apakah akan melesat dan naik dengan sangat signifikan, dia sudah bisa jawab dengan menggunakan data ini. Dan ini udah oke lah, kalau saya pribadi lihatnya kayak gitu. Jadi begitu data tersebut keluar, apa sih ekspektasi saya ya teman-teman sekalian? Apa sih ekspektasi saya? Ya saya bilang sama teman-teman, ini mungkin saya sebelum sempat ngobrol di YouTube juga gitu ya. Tapi saya bilang sama teman-teman, begitu data reportnya keluar, core and inflation headline keluar, keduanya di bawah forecast dan bahkan ada yang di bawah previousnya. Ini bullish for market gitu. Saya cuma bilang satu, don't rush. Wait for the pullback as usual karena New York Open bisa manipulatif dulu. So what is exactly happening teman-teman pada saat itu? Sorry, what is exactly happening? What happened ya pada saat itu? S&P 500, yes, dia langsung breakout. Technically ini new all time high. Nasdaq juga sama harusnya. Dan Bitcoinnya nanjak, meledak gitu kan ya. Ikut nanjak juga tuh at that point gitu. Tapi saya bilang, ya tunggu New York, ya kan? Nah, Anda lihat sendiri. Hari Jumat, 951, New York. Ngapain? Koreksi dulu. Ya, dibawa turun dulu tuh. Testing order block. Kebetulan order blocknya udah kita tandain guys dari sebelumnya juga. Jadi saya mungkin nggak di sini ya. Tapi at least di sini lah saya tandain gitu. This is the order block. Probably kita holding di level tersebut. Karena itu internalnya. Kita testing ke internalnya. What is exactly happened setelahnya adalah rebound dari internal order block itu. Sebenarnya kalau misalkan Anda set up long position dengan internal order block itu aja, Anda masih cuan kok. Gitu ya, Anda masih cuan gitu. Nah, saya ke bawah nih sampai ke next trade-nya. Jadi memang kita udah ada execute long setup on Bitcoin udah lama ya. Ini swing plan teman-teman. Jadi saya inform ke mereka dari sini tuh. Guys, ini Bitcoin swing plan, utilizing information, bla 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 bla, and everything's went well teman-teman sekalian ya, up until today. Dari data juga mendukung gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, ngelihat kondisi kayak gini, S&P 500 oke, Nasdaq oke, XAU US dollar dalam kondisi terakhir terkoreksi, which means kalau kita lihat on the weekly close, dia berpotensi menjadi weekly close bearish for the first time sejak berapa? Sejak 9 minggu ya, lebih kurangnya. Nggak 9 minggu lah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya benar, 9 minggu. Sejak 9 minggu terakhir. Minggu ke-10 ternyata jadi minggu bearishnya dia. Ya, koreksi teman-teman. Dan kalau misalkan memang ini adalah initial correction-nya, good news-nya adalah money flow-nya kan akan mengalir ke yang lain. Rotasinya kemana? Ekspektasi atau harapannya adalah S&P 500 sebagai leadingnya kita ya, itu leadernya dulu teman-teman untuk masalah sentimen risk on. Jadi sentimen risiko yang bisa dibilang, maksudnya orang kalau mau menaruh aset mereka di aset berisiko tapi performance-nya lebih baik, ya jawabannya adalah S&P 500 gitu. So dari sana dulu baru nanti ngalir pelan-pelan ke kripto. Itulah ekspektasinya teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat dengan konfirmasi tersebut, saya rasa udah nggak ada masalah. Ya, Bitcoin udah doing well banget. Saya lupa lagi ya, tapi saya bukain deh satu-satu teman-teman ya. Ini Bitcoin USDT, not this one. Mana ya? This one teman-teman ya. Order block valid holding, price going up. Lebih keren lagi nih teman-teman, perhatiin ya. Trendline yang kita lihat ya, trendline yang kita lihat sebelumnya, technicalnya sudah berkata bahwa it is valid gitu. Minimal breakout dari trendline. Tapi PR-nya belum selesai. Kita masih punya SNR di sini guys. Dan ini menjadi alasan saya mulai take profit parsial gitu. This is the first stop yang kalau misalkan SNR yang trendline ini berhasil di breakout, ya udah ini first stopnya gitu. So question-nya adalah saat nanti dia turun, katakanlah seperti ini, bisa maintain nggak? Kalau bisa, bagus guys. Ada possibility kita bisa going up lagi dengan catatan, inget ya,
dia harus maintain minimal di sini lah tuh. Dia harus bisa maintain gitu. Jadi itu menjadi peluang lagi kan. Teman-teman mau manfaatin pada saat dia pullback, Anda lihat opportunity, Anda berani nggak untuk hajar gitu. Anda berani nggak untuk resiko kan sebagian capital Anda untuk Anda tradingkan di situ. Kalau bisa dan maksudnya pede aja ya silakan gitu. Cuma overall-nya dari segi data udah mendukung. Terus apakah kita akan dekat resesi? Jawabannya tidak. Ya, jadi kalau The Fed nih nanti nih meeting 29 Oktober, dia rate cut ya. Dia rate cut. Pertanyaannya rate cut itu untuk apa? Apakah untuk menstimulate ekonomi yang melambat? Atau dia rate cut untuk menormalisasi rates ya di Amerika Serikat? Saya rasa jawabannya yang kedua. Terutama didukung sama masalah dual mandate-nya dia dari sisi tenaga kerja. Jadi kita udah bukan ngomongin soal inflasi bisa naik, inflasi bisa naik. Iya, kita tahu inflasi akan tetap naik. Kenapa? Money supply naik, artinya ya inflasi pasti terjadi gitu kan. Kemudian dari sisi reverse repo juga udah mulai mendekati nol, artinya duit udah ada di sistem, liquidity udah ada di sistem, udah mulai disuntik ke sana, udah mulai berjalan. Dan dari sisi PMI, servicesnya udah bagus gitu. Ini bukan kontraksi lagi, ini ekspansi guys. Ya, 50 itu batas ambang bisa dibilang berbahaya, di bawah 50 artinya kontraksi, di atas 50 ekspansi. Kalau di atas 50 ditambah bahkan di atas forecast dan di atas previousnya, ini namanya super baik gitu. Jadi kalau dari segi ekonominya sejauh ini kita merasa tidak ada ancaman gitu kan. Ekonominya nggak ada ancaman. Mungkin resikonya lebih kepada kekhawatiran atas tarif dagang aja terhadap si China yang katanya akan ketemu pada tanggal akhir Oktober nanti ya. Saya lupa tanggal spesifiknya. Cuma ketemuannya di Korea Selatan. So kalau deal terjadi, I think that's gonna be a very good news buat market karena kekhawatiran market itu semua sudah terjawab dan tidak terjadi. Artinya kita hanya akan kembali terkonsentrasi pada data-data ekonomi yang akan dirilis pada saat nanti US government sudah kembali beraktivitas. Kira-kira begitu. So next week, our main focus ya will be on FOMC statement, Fed interest rate decision, dan FOMC press conference. Kita perlu tahu kira-kira gimana tanggapannya Jerome Powell terhadap inflation report yang terakhir. Ya, next week juga akan ada PCE. PCE ini adalah Personal Consumption Expenditure, sama lagi-lagi ngomongin soal inflation, tapi ini dari sisi merchant. Kalau Consumer Price Index itu dari sisinya konsumen, kalau ini dari sisi merchant. Jadi ngukur seberapa banyak aktivitas transaksi, pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. Ya, baru ketahuan dari situ inflasinya naik atau enggak. Dan ini preferred measure dari si The Federal Reserve sendiri gitu ya. Makanya di SEP itu bukan CPI tapi PCE teman-teman sekalian. Ya, jadi next week bakal seru. BOJ juga ekspektasinya akan tahan rate. Jadi harusnya ancaman dari liquidity tightening-nya si BOJ akan sedikit terhambat ya atau tertahan. Paling enggak kita tetap akan konsentrasi ke FOMC-nya dulu di minggu ini. Oke. Nah guys, jadi untuk Bitcoin gimana menurut kamu ya? Ini apakah dia bisa rebound kembali, apakah dia bisa bergerak impulsif, atau ini semua cuma bull trap doang? Oke, kalau saya sih pribadi, kita tetap pegangan pada fundamentalnya. So, I think everything still went well, ya. Jadi nggak terlalu jadi masalah. Oke. Oh, nice ya, XRP. Lagi mantau teman-teman ya, ini masuk watchlist saya gitu. Oke, ya, so balik lagi di sini. Mungkin ini ya kali ya, saya pakai ini untuk Oke, ini buat pertegas ke teman-teman deh, biar lebih enak ya. Oke, ini kebetulan chart kosongan. Oke, kita pakai teman-teman. Jadi kalau kita lihat on the 1 hour perspective, andaikan teman-teman berpatokan pada trend line, Anda akan beranggapan bahwa, hey man, this is valid break gitu kan. Kalau break, kita akan expect dia naik lagi. Namun, di sini karena ada resistance-nya, akan wajar jika dia kepentok dan dia pullback dulu. Nanti during the pullback, kamu bisa zoom in untuk lihat internal structure-nya, apakah menawarkan sebuah opportunity yang mana ada di sini, merupakan area order block yang terbentuk dari konsolidasi, itu artinya demand created
range created demand. Jadi ini adalah area demand yang ideal karena ada fight ya between sellers and buyers yang akhirnya dimenangkan oleh buyers dan naiknya cukup impulsif. Nah ini kan pasti nyiptain gap nih, CME gap. Dan biasanya kalau dia udah naik kayak gini, pastinya liquidation di bawah juga akan bertambah. Jadi di satu sisi dia habis bersihin short liquidation, tapi biasanya di bawahnya nambah tuh. Nah pada saat proses nambah ini, akan wajar kalau Bitcoin akan ada retracement dulu. Ya sekali lagi saya katakan tidak harus, tapi wajar kalau terjadi retracement terlebih dahulu. Jadi jangan kaget tuh kalau tiba-tiba besok, wah Bitcoinnya semalam naik 113.000. Hari ini dia turun lagi 111.000, 110.000. Itu biasa gitu ya. Apalagi hari Senin cenderung manipulatif, jadi jangan kaget jika terjadi hal-hal seperti itu. Kalau misalkan Bitcoin langsung nanjak, well, that's a good things, right? Artinya market crypto masih ada ekspektasi untuk tetap lanjut dalam keadaan bullish seperti yang saya mention sebelumnya. Nah, paling enggak kalau ada rasa khawatir, jangan-jangan kita testing fair value gap doang nih. Jangan-jangan dia kepentok resistance, support, dan lain sebagainya. Ingat guys, pesan saya, prepare aja exit plan-nya. Kira-kira begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada video update kali ini. So, thank you very much guys for watching. It's gonna be a very quick update. Kita ketemu live session-nya mungkin besok siang atau sore. Saya inform kembali lewat Telegram group. So, make sure kalian stay tune di Telegram group. Okay? So God bless everybody. See you guys again soon. And bye-bye guys.